Wih, wancen sekolahan nek gunung-gunung tok ngene iki yo. Apik tekan ndi-ndi. Wis tekan tibakno. Assalamualaikum. Mangan ketan teko Tasik, sak emplokan mlebu nang gelas. Nang Pacitan pancene asik, belusukan mlebu sekolahan menuju Jatim cerdas. Episode kali ini kita ada di SMA. Nah, tentu SMA ini mempunyai kelebihan dan keunggulan yang patut sekali untuk dikunjungi oleh Bapak Kepala Dinas. Ono opo ae macem-macem, dan tentu di dalamnya adalah pantas untuk disuguhkan, dilihat oleh kita semua tentang kehebatan SMA yang satu ini. Langsung kita menuju ke sana, kita lihat opo ae keunggulannya SMA yang satu ini. Udah alon-alon cek genah. Gak iki dhisik. Cek tetep sehat walafiat bebas COVID-19. Budal. Ya, alhamdulillah masih sekolahan iki ono nanggone tengah-tengah gunung yang pemandangannya aduhai sekali. Tapi suasananya membuat SMA ini unggul dan istimewa, sehingga Bapak Kepala Dinas juga didampingi oleh Ibu sekalian, juga yang lain ingin menyaksikan kaya apa sih keadaan yang sesungguhnya salah satu SMA yang diunggulkan di Pacitan ini. Pak Kadis nyun sewu, ini sebelum saya ke Pak Kepala Sekolah ini. Kalau kita melihat apa yang disajikan ini, sepertinya ini ada mambu-mambu vokasi ngoten lho Pak. Nah ini saya tanya tadi Kepala Sekolah ini opo, ini adalah hasil anak-anak di dalam kegiatan double track. Nyun sewu Pak Kadis, sebetulnya tujuannya apa ini? Kok anak SMA juga dibekali skill untuk seperti ini, nyun sewu? Yang pertama saya beri apresiasi. Nggih. Khususnya kepada Pak Adi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngadirejo Pacitan. Ya. Ini SMA yang jauh dari perkotaan, ya. Tetapi ternyata luar biasa. Tidak hanya pelajaran akademik saja yang dikembangkan di sini, ternyata keterampilan pun juga menjadi tambahan utama di sekolah ini. Dan tadi saya dilapuri oleh Pak Kepala Sekolah, ternyata desain batik pun mendapatkan juara 1 tingkat provinsi. Tepuk tangan. Ini tentu sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Timur bahwa siswa SMA itu di samping akademiknya harus mendapatkan perhatian, juga kompetensi keahlian tertentu harus diajarkan di siswa SMA. Karena apa? Karena data di Jawa Timur ini 67% lulusan SMA ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu. Tentunya butuh kerja. Kalau kerja tentunya butuh keterampilan tertentu. Kalau nggak punya keterampilan, takutnya nanti penambah pengangguran. Oleh karena itu, kalau memiliki keterampilan tertentu, saya yakin bisa berwirausaha, bahkan juga bisa kerjasama dengan IDUKA, sehingga siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tidak menjadi penyumbang pengangguran, tetapi memiliki kompetensi untuk berwirausaha. Ini tadi sebuah kebijakan Bapak Kepala Dinas untuk adik-adik atau anak-anak SMA sing gak iso melanjutkan sekolah, cek iso tetep nyambut gawe. Ini istimewa. Lek gak nang Jatim gak ono liyane kaya ngene iki. Pak Kepala Sekolah, setelah panjenengan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, apa kendala di lapangan? Wong jenenge SMA kok hidup-hidup kudu gawe sandal, batik, dodolan. Ini kula jan mboten nutut jan niku, tapi kok nyatanya bisa bagus. Niku kinten-kinten upayanya gimana?
Yang pertama, kalau upayanya yang jelas menyadarkan anak, termasuk orang tua murid, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa kami itu 50% lebih siswa kami tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka harus kami bekali dengan life skill, pendidikan kecakapan hidup untuk antisipasi manakala tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa berkarya sendiri, bisa mandiri begitu. Untuk kendala tentu saja banyak sekali. Yang pertama waktu, karena kami belajar 5 hari efektif itu sulit sekali untuk memberikan pembelajaran pada jam efektif itu. Nah, untuk dimanfaatkan pada hari Sabtu dan Minggu tentu saja siswa dan orang tua murid ini banyak yang keberatan. Tapi kenyataannya apapun kendalanya api hasilnya seperti ini. Nah, Pak Kadis, napa niki kinten-kinten pun layak nek ajeng didol teng kene nyun sewu ibu-ibu pantes napa mboten? Penilaian Bapak gimana? Saya yakin sangat layak karena tadi dilaporkan ini sudah menjadi juara tingkat provinsi desainnya. Ya, dan sebetulnya keterampilan seperti ini tidak harus untuk siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi pun bisa nyambi-nyambi memproduksi sesuai dengan kompetensi. Ini idealismenya seperti itu. Saya Bapak. Nggih, Pak Kadis, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah Bapak tindak mengunjungi yang lain. Mbak Nuwun, monggo kita lanjutkan lagi, aja nang titi tetap di Jatim Cerdas. Ya, dilanjutkan ini tadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga masih dengan Ibu, juga ada Pak Kaca, pada Pak Kepala Sekolah meninjau bagaimana anak-anak kita yang lagi mengikuti ujian dengan menggunakan smartphone. Nah, nyun sewu, sebelum ke Pak Kadis, saya ingin Pak Kepala Sekolah dulu. Pak, sebetulnya tujuan ya kali ini menggunakan EHBBKS. Niku kepanjangannya nopo, mungkin penjenengan yang memanjangkan nggih. Niku maksudnya apa, tujuannya apa, semata-mata hanya untuk akademis apa ada tujuan lain? Ya, terima kasih bahwa tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil belajar untuk kelas 12 di akhir masa pembelajarannya ini memang bukan dipakai untuk menentukan kelulusan. Ini merupakan inovasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, utamanya bidang SMA yang berusaha untuk menerapkan permen, yaitu untuk melaksanakan pemetaan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Itu jadi tujuan utamanya sebetulnya ke sana. Bapak Kadis, nyun sewu Pak Kadis. Ini mungkin tahun ini agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak ada berbasis smartphone. Tentu hal ini perlu disiapkan. Bagaimana Dinas Pendidikan menyiapkan supaya ujian model tahun menika saged berjalan dengan baik, nyun sewu. Yang pertama, ujian nasional di tahun 2021 ini ditiadakan. Yang kedua, selama 1 tahun pandemi COVID-19 ini tidak ada target penuntasan kurikulum, tetapi model dan modul pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Oleh karena itu, untuk menentukan kelulusan, ini masing-masing sekolah melakukan ujian satuan pendidikan. Yang soalnya maupun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Dan ini sudah dilaksanakan, ujian satuan pendidikan itu. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentu ingin mengetahui bagaimana kualitas antar sekolah A dan sekolah B. Untuk memetakan kualitas sekolah inilah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone. Katakan pelajaran matematika misalnya. Di sekolah A
nilainya bagus-bagus. Di sekolah B ternyata nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami. Apanya yang perlu ditingkatkan? Mungkin gurunya, SDM-nya perlu ditingkatkan atau ada faktor-faktor lain. Dan tentunya sebelum pelaksanaan evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone ini, tentunya sarana prasarananya kita siapkan bersama. Dan alhamdulillah di Pacitan, Ngadirojo, sebuah daerah pegunungan di Pacitan ternyata bisa berjalan dengan baik. Semua siswa menggunakan laptop dan yang lainnya menggunakan smartphone. Nah, ini bedanya tahun-tahun sebelumnya dan mungkin juga bedanya di wilayah lain dengan di wilayah Jatim. Kenapa? Meskipun ujian nasional sing kayak tahun-tahun lalu sudah tidak ada, tapi Jatim masih tetap komit bagaimana meningkatkan kualitas khususnya sing ono nang SMA. Jempol lagi. Jempol juga untuk Pak Kepala Sekolah. Singkat saja Pak Kepala Sekolah, kendala apa yang Pak ketika penjenengan menyiapkan dan pelaksanaan untuk pagi ini? Kendala teknis praktis sudah tidak ada karena sudah dipersiapkan dan memang kekuatan jaringan internet kami kuat. Hanya karena siswa ini terbiasa daring, belajar dari rumah. Ini ada yang datang terlambat karena ada kalau itu kendala klasik Pak, bolosan. Alhamdulillah kendalanya sudah cukup baik Pak Kadis. Nyun sewu, ini untuk ke depan apakah hasil evaluasi ini akan digunakan lagi kalau pelaksanaan tahun ini hasilnya membanggakan? Ya pasti, karena pemetaan kualitas antar lembaga pendidikan ini kami butuhkan. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Kacabdin, Pak Kepala Sekolah ini perlu kita tingkatkan. Mbah Nuwun, kita lanjutkan ojo nang diri tetap di Jatim Cerdas. Suasananya memang beda saat ini. Kita masih dengan kunjungan Bapak Kepala Dinas dan Ibu ini sedang mencoba untuk membatik menemani anak-anak. Pak Kadis, kok kenapa nggih? Ini kan muatan lokal kata kepala sekolahnya. Tapi kenapa kok membatik? Saat ini kan sedang in-nya teknologi digital. Kenapa ndak buat film, buat video klip sing hohi begitu supaya lebih dikenal? Kenapa memilih membatik? Ini tanggapan Pak Kadis gimana? Ya tentu ini yang harus diberikan apresiasi karena ini kan bagian dari menghidupkan budaya lokal, Cak Fei. Apalagi batik ini sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sehingga ini budaya lokal Indonesia yang sudah go internasional. Oleh karena itu kualitasnya perlu ditingkatkan. Kalau sekarang kita lihat ini semuanya masih manual, mungkin ke depan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sehingga hasilnya bisa lebih bagus, kapasitas produksi bisa lebih besar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pemasaran. Jadi promosi bisa dimanfaatkan teknologi informasi yang begini canggih, ini bisa dikembangkan di SMA Negeri 1 Ngadirojo. Jadi pilihan membatik menikah sudah tepat nggih Pak Kadis? Sangat tepat. Tepuk tangan. Apalagi daerah Ngadirojo ini adalah pusat batik khas Pacitan. Dengan ciri khasnya pace. Dan ini sepertinya ibu-ibu ini Ibu Astrid, Ibu Kepala Dinas juga sedang asik sekali membatik, juga ditemani oleh ibu-ibu yang lain. Pak Kepala Sekolah, bagaimana penjenengan mengupayakan, mengelola dan memanage tentu nggih sehingga muatan lokal membatik ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan tadi Pak Kadis ngendikan kalau hasilnya ya wis apik iki. Nah, bagaimana upaya penjenengan memulai dan kemudian bisa sampai dengan keadaan sak menika? Tentu saja dimulai dari visi sekolah kami. Memang salah satu unsurnya adalah
berbudaya. Lengkapnya adalah bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dan yang kedua, tentu saja secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, sehingga materi, silabus, kemudian Bapak Ibu gurunya itu sudah langsung mempunyai tugas dinas secara formal. Berikutnya kami menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kebetulan juga ibu guru pengajarnya dan bapaknya ini mempunyai usaha batik, sehingga kami lebih mudah. Anak-anak bisa melanjutkan pembelajarannya di showroom batik atau di perusahaannya. Selain pancen dia menguasai, bisa teman-temannya diajak untuk latihan bersama. Betul, Bapak. Pak Kadis, adakah nanti nyuwun sewu mungkin SMA lain setelah Bapak menyaksikan di sini membatiknya cukup baik dan cukup bisa berjalan, akan disosialisasikan juga untuk SMA lain yang belum memilih batik sebagai muatan lokal? Ya, jadi program Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa bahwa di SMA selain akademiknya dari tahun ke tahun harus semakin maju, kompetensi keahlian atau vokasi juga perlu diajarkan di SMA. Dan tentu kami sangat mendukung apabila vokasi yang diajarkan di SMA itu juga mengangkat budaya-budaya lokal. Sehingga nanti bukan hanya di sini Pak Kepala Sekolah, mungkin suatu saat penjenengan juga sambang-sambang sekolah lain untuk memotivasi bagaimana sukses membatik yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan, dan kali ini kita akan menuju nanti bahwa ada juga yang namanya ABM lah. Opo ABM itu sebuah tempat yang manfaatnya opo. Nanti Bapak Kepala Dinas juga akan melonsing itu. Kita lanjutkan ke sana. Ojo nang dindi, tetap di Jatim Cerdas. Iya lah, iki mau ada sesuatu yang sangat istimewa, di mana Bapak Kepala Dinas yang juga didampingi oleh Pak Kacap, didampingi oleh Pak Kepala Sekolah, melonsing yang namanya ABM. Ada yang menyebut ABM, kemudian Bapak Kepala Dinas menegaskan tadi ada kaitannya dengan KIBIN. Nah, sebelum ke Bapak Kepala Dinas, saya ingin ke Pak Kepala Sekolah dulu. Coba Pak, singkat saja. Jadi apa hubungannya ABM itu tadi, manfaatnya dengan siswa kita SMA dan juga kaitannya dengan KIBIN itu tadi, monggo. Terima kasih. Kaitannya antara anjungan belajar mandiri dengan pembelajaran siswa, bahwa anjungan belajar mandiri ini bisa dimanfaatkan, tidak harus menggunakan jaringan internet secara langsung, sehingga ketika para siswa terkendala oleh jaringan internet, maka tetap dapat menggunakan alat ini, dapat belajar dengan teknologi pembelajaran berbasis IT tanpa menggunakan jaringan internet secara langsung. Intinya ini sangat bermanfaat sekali untuk siswa. Benar? Begitu, gitu? Iya. Dan ini sudah akan dimanfaatkan atau sebetulnya sudah pernah dimanfaatkan? Sudah pernah dimanfaatkan. Saya sampaikan tadi bahwa kami launching internal pada tanggal 12 Januari tahun 2021, 10 hari setelah penerimaan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Hasilnya sangat baik dan positif. Hasilnya sangat baik dan positif. Tepuk tangan. Pak Kadis nyun sewu, ini tentu langkah atau kebijakan Dinas Pendidikan yang mungkin di Jatim ini bisa dibanding dengan wilayah lain belum ditemukan hal seperti ini. Kenapa nyun sewu? Kenapa tiba-tiba Pak Kadis kok menggagas ada ABM ini? Monggo. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, mengambil kebijakan bahwa salah satu prioritas pendidikan di tahun 2021 ini adalah digitalisasi pendidikan. Terkait dengan digitalisasi pendidikan,
Ibu Gubernur Jawa Timur, semua wilayah di Jawa Timur ini harus bisa menikmati teknologi digital. Baik itu wilayah yang terjangkau oleh internet maupun yang belum terjangkau oleh internet. Nah, khususnya untuk daerah yang belum terjangkau oleh internet, ini salah satu inovasi dari Jawa Timur. Di mana di alat yang kita beri nama Anjungan Belajar Mandiri ini terpasang semacam wifi. Oh gitu? Iya, sehingga semua siswa termasuk masyarakat, termasuk para guru bisa mendownload maupun bisa mengupload dari alat Anjungan Belajar Mandiri ini. Oleh karena itu, karena di sini ini berisi ribuan modul-modul pembelajaran, baik itu untuk SMA, SMK, SMP, Madrasah Sanawiyah, SD sampai TK ada di sini. Iya. Oleh karena itu, saya berharap Anjungan Belajar Mandiri ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau di tempat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Pak Kadis, ada banyak SMA Bapak yang mempunyai lokasi atau posisi ya dekat-dekat seperti di Pacitan ini. Kinten-kinten apakah lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan internet tadi sakit nanti akan dibantu atau mendapat kebijakan khusus untuk bisa mendapatkan jenis APM ini, Pak? Ya, Anjungan Belajar Mandiri ini akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di pegunungan seperti Pacitan ini. Juga sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan, Madura itu banyak kepulauan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kemudian juga akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman. Contoh misalnya di Bondowoso, Situbondo, itu masih banyak daerah-daerah pedalaman yang perlu dukungan alat belajar mandiri. Iya, mugi-mugi sedoyo nanti bisa menikmati apa yang disebut ABM menika. Baik, kita sudah ada di ujung, monggo Pak KS mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan ke yang lagi nonton JTV, silakan. Kepada hadirin sekalian yang pada saat ini hadir menghadiri undangan kami, utamanya kepada rekan-rekan senasib seperjuangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru, ini supaya menyosialisasikan kepada seluruh siswanya bahwa Anjungan Belajar Mandiri ini bukan hanya untuk SMA 1 Ngadirojo, bukan hanya untuk SMA saja, tapi juga untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, nanti setelah launching ini, mesin ini akan kami tempatkan di tempat yang mudah dijangkau, yaitu di lobi depan sekolah kami. Untuk itu, setiap saat nanti putra-putri maupun Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan, bisa mendownload ataupun mengupload. Kemudian kami dampingi dengan teknisi, apabila mengalami kesulitan nanti akan didampingi oleh operator kami. Terima kasih. Demikian Pak Kadis, monggo closing statement Pak untuk teman-teman atau yang lagi nonton JTV, monggo. Iya, di masa pandemi COVID-19 ini inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa menanggulangi COVID-19, tapi kualitas pembelajaran juga tetap terjaga dengan baik. Itu pesan-pesan beliau, dan semoga ini sampai ke pelosok dan kita tetap menjalankan kegiatan KBM dengan baik. Muga-muga sukses. Ya wis ngono ae dhisik, iwak cucut dolan nang gempol. Monggo kokut SMA sak Jatim kabeh jempol. Ngoten mawon dhisik, ketemu nang episode yang akan datang. Aku Cak Be nyuwun pamit. Wassalam.